Halo para bosku, saya Yedija Agung Saksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Redmi Note 8 Pro yang rilis pada bulan September 2019. HP mid-range terbaik yang sempat goib di tahun 2019 yang udah turun di harga 2 jutaan. Apakah Redmi Note 8 Pro worth it untuk dibeli di tahun 2021? Simak yuk. Dari bodinya, bodi Redmi Note 8 Pro memiliki berat mencapai 200 gram dan di bagian depannya telah diproteksi dengan coring Gorilla Glass 5 serta di bagian belakangnya telah menggunakan material kaca yang telah diproteksi dengan coring Gorilla Glass 5 juga. Sayangnya, Redmi Note 8 Pro hanya menggunakan slot hybrid SIM. Menurut saya, desain Redmi Note 8 Pro ini keren dan looknya berasa premium karena menggunakan material kaca. Tetapi konsekuensinya adalah fingerprint magnet yang menempel di bodinya. Serta Redmi Note 8 Pro ini kurang nyaman ketika menggunakan satu tangan aja karena bodinya berat dan bongsor. Pindah di layarnya, layar Redmi Note 8 Pro masih menggunakan layar water drop screen, belum pansel. Dan Redmi Note 8 Pro masih menggunakan layar IPS LCD yang support XDR dengan bentang layar 6,53 inch, screen to body ratio 84,9%. Dan Redmi Note 8 Pro telah menggunakan resolusi layar Full HD Plus dengan rasio 19,5:9 serta memiliki kecerahan maksimal mencapai 500 nit. Dan sayangnya, layar Redmi Note 8 Pro masih bertahan di refresh rate 60 Hz aja. Wajarlah HP mid-range 2 tahun lalu. Menurut saya, meskipun layar Redmi Note 8 Pro masih IPS LCD, tetapi layarnya cukup gonjreng dan cukup terang saat dipakai di bawah sinar matahari, serta nyaman untuk dipakai main game atau main YouTube karena layarnya yang bongsor jadi bikin puas. Redmi Note 8 Pro yang saya bawa ini masih berjalan di Android 10 dengan user interface MIUI 12.0.4. Menurut saya user interface-nya cukup simple dan lumayan user friendly. Dan Redmi Note 8 Pro menggunakan chipset MediaTek Helio G90T dengan fabrikasi 12 nm dengan GPU Mali G76 MC4. Untuk masalah performanya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja, lancar jaya lah. Dan untuk memakan game berat pun juga lumayan powerful. Dan untuk suhu HP ini nggak terlalu panas karena ada sistem cooling di dalamnya. Redmi Note 8 Pro yang saya bawa ini varian RAM 6GB dengan internal 64GB. Menurut saya varian ini cukup untuk sebagian orang. Tetapi apabila 64GB dirasa kurang, kalian bisa ambil yang versi internal 128GB. Tetapi apabila internal 64GB dirasa kurang, maka bisa menambah micro SD dengan mengorbankan salah satu slot SIM card. Karena Redmi Note 8 Pro masih menggunakan slot hybrid SIM. Pindah di kamera. Kamera belakang Redmi Note 8 Pro memiliki 4 lensa, yaitu lensa pertama sebagai lensa wide memiliki resolusi sebesar 64 MP dengan aperture 1,9 dan terdapat PDAF. Dan lensa kedua sebagai lensa ultra wide memiliki resolusi sebesar 8 MP dengan aperture 2,2. Dan lensa ketiga sebagai lensa makro memiliki resolusi sebesar 2 MP dan aperture 2,4. Dan lensa keempat sebagai deep sensor memiliki resolusi sebesar 2 MP dengan aperture 2,4. Dan untuk perekaman videonya sendiri, Redmi Note 8 Pro support perekaman mencapai 4K 30 fps dan untuk mode makro bisa berjalan hanya di resolusi XD 30 fps. Pindah di kamera depan. Kamera depan Redmi Note 8 Pro beresolusi sebesar 20 MP dengan aperture 2.0. Dan Redmi Note 8 Pro memiliki fitur rana telapak tangan yang berfungsi untuk mengambil gambar dengan melambaikan tangan. Fitur ini sangat cocok ketika selfie secara bersamaan. Dan Redmi Note 8 Pro support perekaman video mencapai Full HD 30 fps.
merekam video menggunakan Redmi Note 8 Pro di resolusi Full HD 30 fps menggunakan lensa wide-nya seperti ini. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih layak untuk dibeli? Dan ini bisa langsung di zoom di sini. Gitu. Seperti ini hasilnya menggunakan lensa wide. Kita pindah di lensa ultra wide menggunakan Redmi Note 8 Pro. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih layak untuk dibeli? Apakah stabil hasilnya? Kalian bisa nilai sendiri. Dan bisa di zoom juga sampai 2 kali. Gitu. Pindah di kamera depannya menggunakan Redmi Note 8 Pro di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri ya. Pindah di speakernya. Speaker Redmi Note 8 Pro masih menggunakan mono speaker, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Dan untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya biasa aja dan nggak ada yang spesial. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Redmi Note 8 Pro memiliki pengamanan kunci berupa fingerprint di bagian bodi belakang, yang penempatannya di bawah kamera belakang yang bikin salah pencet kalau tidak terbiasa. Dan untuk kecepatan fingerprintnya sendiri cepat dan responsif. Dan Redmi Note 8 Pro juga memiliki Face Unlock. Dan untuk kecepatan bacanya sendiri cepat dan akurat. Karena ini HP Xiaomi yang ada ear blasternya, jadi fungsi remote sudah ada di dalamnya. Dan Redmi Note 8 Pro juga sudah memiliki fitur NFC yang berfungsi untuk cek saldo e-money atau Eltol. Pindah di baterainya. Kapasitas baterai Redmi Note 8 Pro sebesar 4500 mAh. Kapasitas baterai yang lumayan besar sehingga aman untuk pemakaian outdoor, dan sudah menggunakan USB Type-C yang sudah support fast charging 18W. Meskipun bermaterial kaca, tetapi Redmi Note 8 Pro belum support wireless charging karena tidak ada key wireless di dalam bodinya. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri, apabila hanya dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, dan Instagram aja bisa dipakai seharian. Tetapi apabila dipakai untuk bermain game, akan mendapatkan screen on time kurang lebih 6 jam. Jadi kesimpulannya, apakah Redmi Note 8 Pro masih layak untuk dibeli di tahun 2021? Menurut saya layak. Apabila kalian mencari chipset MediaTek yang powerful untuk pemakaian gaming, kapasitas baterai yang besar, layar yang bongsor dan nggak masalahin desain layar yang masih water drop screen, nggak masalahin layar yang masih IPS LCD, bodi kaca yang premium, ini subjektif ya bosku, IR blaster sebagai remote, fitur NFC, maka Redmi Note 8 Pro layak untuk dibeli karena udah turun di angka 2 jutaan dan tentunya sudah tidak goib. Tetapi apabila kalian mencari layar Super AMOLED, stereo speaker, serta mencari chipset Snapdragon, desain layar punch hole,
maka kalian bisa beli Redmi Note 10 yang harganya juga di kisaran 2 jutaan, dapat barang new, atau kalau beli second pasti dapat barang yang minimal pemakaian di bawah 5 bulan, sehingga terbilang like new lah. Jadi disesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian aja ya bosku. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk kalian, maka kalian bisa klik tombol like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.